dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi himpunan yang merupakan bagian dari mata kuliah kalkulus. Di sini saya Latifatul Rohimah dengan NIM 15240465, Uswatun Hasanah dengan NIM 15240499, Intan Tarini Sidaka dengan NIM 15240396, Melawati dengan NIM 15240086, Fitria Rahmadani dengan NIM 15240566. Jangan lupa simak video kami ya. Perkenalkan, nama saya Intan Tarini Sidaka dengan NIM 15240396. Di sini saya akan menjelaskan apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan, karakteristik, sifat tertentu, dan jelas. Objek ini bisa berupa bilangan, huruf, atau benda lainnya. Misalnya himpunan buah-buahan atau himpunan angka genap. Intinya, objek dalam suatu himpunan harus memiliki kesamaan dan kejelasan. Ada anggota himpunan. Setiap benda atau objek dalam himpunan disebut anggota himpunan. Contohnya himpunan bilangan bulat ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka-angka tersebut adalah anggota himpunannya. Kemudian ada simbol himpunan. Keanggotaan satu himpunan dilambangkan dengan elemen dari yang dapat dibaca dengan anggota dari atau elemen dari. Ada juga bukan elemen dari. Simbol C adalah himpunan bilangan kompleks, simbol R adalah himpunan bilangan real, simbol Q adalah simbol himpunan bilangan rasional, dan simbol Z adalah simbol himpunan bilangan bulat. Contohnya ada minus 2, minus 1, 0, kemudian bilangan bulat 1, bilangan bulat positif 1, dan bilangan bulat positif 2. Ada juga dalam matematika ada simbol kurung kurawal, simbol elemen yang berarti merupakan anggota, dan simbol subset yang berarti subset atau himpunan bagian. Ada simbol himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada simbol P, merupakan himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3. Ada simbol S atau U, adalah simbol himpunan semesta. Ada subset dari dan bukan subset dari adalah himpunan bagian. Di sini ada yang namanya jenis-jenis himpunan. Pertama, ada yang namanya himpunan berhingga. Himpunan ini isinya bisa kita hitung satu-satu alias jumlah anggotanya terbatas. Contohnya gini, misalnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlah anggotanya ada 9 tuh. Berarti A ini termasuk himpunan berhingga, karena jelas ada batasnya dan bisa kita hitung. Lanjut yang kedua, ada himpunan tak berhingga. Kalau yang ini jumlah anggotanya nggak bisa dihitung, karena banyak banget dan nggak ada habisnya. Contohnya kayak himpunan bilangan genap positif. B terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, karena bilangan genap terus berlanjut tanpa akhir, maka B ini disebut himpunan tak berhingga. Jadi, intinya kalau anggotanya bisa kita hitung sampai habis, itu berhingga. Tapi kalau anggotanya terus-terusan dan gak ada ujungnya, itu tak berhingga. Lanjut, yang ketiga itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang gak punya anggota sama sekali. Contohnya gini, misalnya C, huruf vokal dalam try. Coba deh kita cek kata try itu, huruf vokalnya ada nggak? Ternyata nggak ada kan? Artinya himpunan C ini kosong, nggak ada anggotanya sama sekali. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini ada himpunan semesta.
Kalau yang ini, himpunan semesta itu adalah semua benda atau objek yang lagi dibahas dalam suatu konteks. Biasanya ditulis dengan huruf S atau U. Contohnya, misal kita punya himpunan D terdiri dari 1, 3, 5. Nah, tergantung soal atau topik yang lagi dibahas, himpunan semestanya bisa aja S bilangan asli, atau S bilangan ganjil, atau S bilangan cacah. Jadi, himpunan semesta itu kayak ruang lingkup, tempat semua himpunan yang kita omongin itu berada. Yang kelima, ada himpunan bagian subset. Jadi gini, himpunan A itu disebut himpunan bagian dari B kalau semua isi A juga ada di dalam B. Misalnya A terdiri dari A, B, dan B terdiri dari A, B, C, D. Nah, karena semua anggota A juga ada di B, berarti A itu subset dari B. Gampangnya sih kalau kita ibaratkan B itu kotak besar, A itu kotak kecil yang isinya juga ada di dalam kotak besar itu. Terakhir, ada himpunan ekuivalen. Kalau yang ini beda lagi, himpunan disebut ekuivalen kalau jumlah anggotanya sama, meskipun isinya beda. Contohnya, E ada 2, 4, 6, 8, dan F ada A, B, C, D. Jumlah anggotanya sama-sama 4 nih, jadi meskipun isinya beda banget, angka sama huruf, karena jumlahnya sama, maka E dan F itu ekuivalen. Cara umum menyajikan himpunan. 1. Enumerasi. Enumerasi adalah menuliskan semua anggota himpunan di antara tanda kurung kurawal. Jadi, semua elemen atau anggota himpunan ditulis satu persatu dan dipisahkan dengan koma lalu diapit oleh tanda kurung kurawal. Contohnya A. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Artinya, himpunan A berisi nama-nama wilayah administratif DKI Jakarta. 2. Karakteristik keanggotaan. Cara ini cocok untuk himpunan yang besar atau tak terhingga. Artinya, ketika kita tidak bisa menyebutkan semua anggota satu persatu karena terlalu banyak, maka kita cukup menyatakan ciri-ciri atau sifat umum dari anggota himpunan tersebut. Contohnya, himpunan B adalah semua X, demikian hingga X adalah bilangan genap. Diagram Venn, yaitu cara visual untuk menggambarkan hubungan antara himpunan, lingkaran-lingkaran mewakili himpunan, dan persegi mewakili himpunan semesta. Operasi pada himpunan. 1. Gabungan himpunan. Menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U, atau bisa disebut juga union, yang dibaca gabungan. Notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan. Contoh notasi gabungan dari A dan B adalah semua elemen X, di mana X itu anggota A atau anggota B. Contoh soal operasi himpunan gabungan. Berdasarkan penelitian terhadap sarapan sekelompok orang, diperoleh data 68 orang sarapan nasi, 50 orang sarapan roti, 8 orang sarapan nasi dan roti, 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Pertanyaannya, hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Orang yang hanya sarapan nasi 68 orang, dikurang 8 orang sarapan nasi dan roti, 50 orang sarapan roti, dikurang 8 orang sarapan nasi dan roti, dan 35 orang tidak sarapan nasi ataupun roti. Jadi, total orang dalam kelompok 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35 sama dengan 145 orang. Maka jumlah seluruh orang dalam kelompok tersebut adalah 145 orang. Sekarang kita masuk ke operasi pada himpunan yang kedua, yaitu irisan himpunan. Irisan himpunan adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama-sama terdapat pada dua himpunan tersebut, A dan B. Dalam notasi matematika, irisan ditulis sebagai A intersection B.
Secara definisi, irisan dari dua himpunan A dan B adalah semua elemen yang menjadi anggota A dan B. Notasi pembentuk himpunan untuk irisan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan A irisan B sama dengan X, sedemikian hingga X elemen dari A dan X elemen dari B. Sekarang kita lihat contoh soal untuk memperjelas konsep irisan ini. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan 2, 4, 6, 8. Di sini yang ditanyakan A irisan B. Langkah pertama, kita lihat di mana saja elemen-elemen yang sama yang muncul di kedua himpunan. Di himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5. Di himpunan B, angkanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kita perhatikan angka 2 dan 4 sama-sama berada di himpunan A dan B. Jadi, yang termasuk ke dalam himpunan irisan adalah 2 dan 4 karena sama-sama berada di anggota A dan B. Pada slide ini kita masuk ke operasi pada himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih atau pengurangan dua himpunan adalah semua anggota himpunan yang tidak dimiliki oleh himpunan lain. Artinya, kita hanya mengambil elemen dari satu himpunan yang tidak ada di himpunan yang lain. Kalau kita lihat di sini, simbol selisih antara dua himpunan ditulis dengan tanda kurang. Misalnya, A kurang B. Artinya, kita ambil elemen yang hanya ada di himpunan A dan tidak ada di himpunan B. Notasi selisih antara dua himpunan A dan B ditulis A minus B sama dengan himpunan dari semua X dengan syarat X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi, kita hanya mengambil anggota dari A saja yang tidak tumpang tindih dengan B. Di sebelah kanan ada diagram Venn yang menunjukkan dua himpunan A dan B. Bagian yang diarsir adalah A dikurangi B, yaitu A yang tidak terkena irisan dengan B. Intinya, selisih himpunan itu mengambil elemen yang hanya milik satu himpunan, tanpa yang sama dengan himpunan lainnya. Contoh soal operasi selisih himpunan. Di sini kita mengetahui himpunan A dan B yang dimana himpunan A adalah himpunan dari semua X dengan syarat X lebih besar dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 8, di mana X merupakan bilangan caca, dan himpunan B adalah himpunan dari semua X dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 17, di mana X adalah bilangan prima. Yang ditanyakan berapa selisih himpunan A dengan himpunan B. Atau kita ingin mencari elemen yang ada di A tapi tidak ada di B. Berikut penyelesaiannya. Kita mengetahui nih elemen-elemen yang ada di himpunan A, yaitu bilangan cacah 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan bilangan prima himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Dan kita cocokkan satu persatu. Bilangan 3 ada di B, maka kita buang atau dia bukan termasuk selisih himpunan. Bilangan 4 tidak ada di B, maka kita ambil. Bilangan 5 ada di B, maka kita buang. Bilangan 6 tidak ada di B, maka kita ambil. Bilangan 7 ada di B, maka kita buang. Dan bilangan 8 tidak ada di B, maka kita ambil. Jadi, elemen yang hanya ada di A dan tidak ada di B adalah atau disebut selisih dari himpunan A dan B, yaitu 4, 6, dan 8. Berikut diagram semestanya. Kalau kita lihat pada diagram Venn di sebelah kanan, lingkaran A berisi bilangan dari himpunan A dan lingkaran B berisi dari himpunan B. Bagian yang diarsir di lingkaran A adalah bilangan yang disebut selisih dari A dan B, yaitu hanya milik A dan tidak tumpang tindih dengan B.
Elemen 4, 6, dan 8 ada bagian yang diarsir, itu adalah hasil dari A selisih B. Dan yang terakhir yaitu operasi himpunan yang keempat, yaitu komplement. Komplement adalah himpunan yang berisi semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di dalam himpunan yang sedang kita bahas. Misalnya, kalau kita punya himpunan A, maka komplement A yang ditulis dengan simbol A kutip atau AC adalah semua anggota semesta yang tidak termasuk dalam A. Komplement ini harus mengacu pada himpunan semesta S, karena kita hanya bisa tahu apa yang bukan A kalau kita tahu keseluruhan isinya dulu, yaitu semestanya. Jadi komplement A akan berbeda-beda hasilnya tergantung himpunan semestanya. Kalau kita diminta mencari komplement suatu himpunan, kita tinggal ambil semua elemen dari semesta yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Berikut di sebelah kanan gambar diagram Venn-nya. Kotak besar adalah himpunan semesta S. Lingkaran putih di dalamnya adalah himpunan A. Nah, daerah yang diarsir abu-abu di luar lingkaran A, tapi masih di dalam kotak S atau semesta adalah komplement dari A. Contoh soal operasi komplement himpunan. Kita punya soal yaitu suatu himpunan semesta S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan himpunan A bilangan prima kurang dari 10, dan himpunan B bilangan ganjil kurang dari 9. Yang ditanyakan yaitu komplement A, komplement B, dan komplement dari irisan A dan B. Berikut penjelasan yang pertama, kita cari dulu nih komplement A. Kita mengetahui bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita cari anggota semesta yang tidak ada di A. Kita udah mengetahui komplement A yaitu 1, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kita cari komplement B. Sini kita mengetahui komplement B itu bilangan ganjil yang kurang dari 9, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita cari anggota semesta yang tidak ada di B. Maka diketahui komplement B yaitu 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu irisan A dan B adalah angka yang ada di kedua himpunan, yaitu 3, 5, dan 7. Maka komplement dari irisan A dan B adalah semua anggota semesta yang tidak termasuk 3, 5, dan 7, yaitu diketahui 1, 2, 4, 6, dan 8. Komplement dari suatu himpunan adalah semua elemen di luar himpunan tersebut, tapi masih di dalam semesta. Jadi A komplement dan B komplement akan tergantung pada isi semestanya. Berikut penjelasan diagram Venn-nya. Kotak besar adalah himpunan semesta atau S. Lingkaran A dan B berisi anggota himpunan A dan B. Daerah yang diarsir di luar lingkaran A adalah komplement dari A, dan daerah yang di luar lingkaran B adalah komplement B. Dan daerah yang di luar irisan A dan B adalah komplement dari irisan A dan B. Ditandai dengan komplement dari irisan A dan B. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi himpunan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan akan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.